Bismillah. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Oke. Sebelumnya jangan kenal saya ya. Sudah. Kan kemarin udah ketemu kan sekali. Ya. Nah ini yang saya heran kok muridnya cuma 2. Yang lain gugur. Yang lain kenapa? Di berangkat Pak. Kenapa? Oh ada wabah ya. Ya, Ya kita doakan saja semoga wabah ini cepat berlalu seperti dia. Oke, untuk materi hari ini kita akan berbicara tentang EFI atau Electronic Fuel Injection. Apa artinya? Electronic Fuel Injection artinya penginjeksian bahan bakar secara elektronik. Jadi keseluruhan injeksi yang dilakukan oleh EFI itu dikontrol oleh sistem elektronik. Jadi semua bergantung pada kapasitas aki. Ketika akinya lemah maka bisa dinyatakan EFI-nya juga akan lemah. Jadi tenaganya pun akan berkurang. Jadi harus dipastikan ketika kalian menggunakan mesin EFI, pastikan tegangan pada aki itu sesuai atau tegangannya itu normal. Karena kalau tidak normal akan menghambat ke yang lain, terutama akan terasa di torsi atau tenaga. Jadi kalau sampai EFI tidak akinya tidak normal atau bisa dikatakan kurang, lemah, itu juga akan berakibat ke tenaga. Oke, dari EFI sendiri. EFI nanti ada banyak materinya ya. Salah satunya ini ada komponen. Ini komponen utama. Nanti ada komponen sensor, prosesor, sama aktuator. Terus ada kelebihan, kelemahan, terus cara kerjanya nanti saya sampaikan. Tapi yang akan saya sampaikan di awal ini hanya untuk perkenalan saja. Jadi tidak langsung saya sampaikan semua karena mengingat waktunya juga tidak begitu kondusif ya, karena hanya berdua, jadi saya sampaikan awal-awal saja. Oke, dari EFI tadi kan sudah dijelaskan ya, penginjeksian bahan bakar secara elektronik. Oke, sekarang komponen atau komponen utama EFI. EFI, Electric Fuel Injection. 1. Komponen utamanya salah satu tangki bahan bakar. Harus ada tangki bahan bakarnya. Karena kalau sampai tangki bahan bakarnya nggak ada, berarti bahan bakarnya mau ditaruh di mana? Salah satu fungsi dari tangki bahan bakar adalah menyimpan bahan bakar. Di dalam tangki bahan bakar terdapat beberapa separator. Tahu separator? Sekat. Separator atau sekat. Fungsinya untuk meredam goncangan di dalam ruang tangki bahan bakar supaya tidak terjadi goncangan yang berlebih di dalam tangki bahan bakar. Terus di dalam tangki bahan bakar juga ada filter bahan bakar. Fungsinya untuk menyaring bahan bakar dari tangki sebelum masuk ke pompa bahan bakar. Selain itu ada juga pompa bahan bakar di dalam ruang tangki. Fungsinya adalah antara lain untuk memompakan bahan bakar dari tangki menuju pipe delivery untuk nantinya disalurkan juga ke masing-masing injektor. Setelah pompa bahan bakar, di sini ada pipa. Pipa bahan bakar. Jelas, namanya pipa hanya untuk menyalurkan bahan bakar dari pompa bahan bakar menuju delivery pipe atau pipa delivery. Terus yang ke-5 ini ada delivery pipe. Sudah saya singgung dari tadi. Delivery pipe itu fungsinya untuk membagi bahan bakar ke masing-masing injektor. Dari delivery pipe di sebelahnya ada yang namanya pressure regulator. Apa itu pressure regulator? Pressure regulator adalah menjaga supaya tekanan di dalam pipa delivery
itu tetap stabil. Contohnya gimana? Contohnya gini, ketika terjadi kelebihan tekanan di dalam pipa delivery, tekanan yang berlebih akan mendorong katup di dalam pressure regulator untuk membuka. Jadi tekanan yang berlebih di dalam pipe delivery akan keluar melalui pressure regulator, sehingga tekanan yang ada di dalam pipa delivery itu tetap stabil. Karena kalau tidak stabil nanti akan berpengaruh ke injektor. Berpengaruh injektor berarti berpengaruh terhadap penghabisan bahan bakar. Selanjutnya ada injektornya. Injektornya yang berfungsi untuk mengabdikan atau menyemprotkan bahan bakar dari pipa delivery menuju ruang bakar. Dan injektor sendiri ada beberapa letaknya, ada yang langsung di dalam silinder atau ruang bakar, dan juga ada yang di dalam intake manifold. Fungsi injektor apa tadi? Jangan tahu. Bahan bakar, Ya. bahan bakar. Jika terjadi kerusakan pada injektor, apa yang akan terjadi, Pak? Jika salah satu injektornya, contoh satu injektor di silinder 4 itu mengalami masalah atau mati pun, Pincang, ya. oke, pincang. Kenapa, Mas? Karena ada yang tidak hidup Ya, injektornya tidak hidup, berarti salah satu ruang bakar tidak berfungsi. berfungsi. Contohnya ada misalkan mesin 4 silinder, salah satunya mati, berarti yang berfungsi hanya 3 silinder. Setelah injektor ada pipa pengembali. Pipa pengembali letaknya di samping atau meneruskan dari pressure regulator. Fungsinya untuk mengembalikan tekanan bahan bakar yang berlebih untuk kembali lagi ke dalam tangki. Jadi tidak ada yang namanya bahan bakar terbuang sia-sia. Jadi kalau terjadi kelebihan tekanan itu bisa disalurkan lagi ke bahan bakar, makanya lebih hemat. Terus setelah ini busi injektor ada, mesin EV ada businya nggak, Mas? Ada. Tetap ada. Untuk bensin tetap ada, kecuali untuk diesel. Kalau diesel itu menggunakan apa? Spark plug atau busi pijar yang fungsinya sebenarnya hampir sama tapi nggak sama. Gimana, Mas? Jadi kalau spark plug itu hanya untuk memanaskan ruang bakar. Sementara untuk yang membakar bahan bakarnya untuk diesel itu kompresinya, tekanan kompresi yang tinggi. Jadi suatu ruangan yang panas ditambah kompresi yang tinggi akan terjadi ledakan. Dari sini ada pertanyaan? Belum ya? Oke, lanjut sekarang ke kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan EV apa, kekurangan EV apa? Coba salah satu. Nomor 1, kelebihan dari sistem EV. Ada yang tahu? Ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Oke. Kenapa, Mas, bisa ramah lingkungan? Karena kerja mesin maksimal atau sempurna pembakarannya. Iya, betul. Kenapa bisa ramah lingkungan? Di sini kita kembali lagi ke proses pembakarannya. Proses pembakaran yang dilakukan oleh electric fuel injection itu jika dengan syarat ya tidak ada yang bermasalah, pasti pembakaran di dalam ruang bakar itu sempurna, harusnya. Karena semua diatur oleh yang namanya ECU atau ECM,